bebas kok, nggak bebas ada saya kok yang gantiin, tenang. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, untuk reaction kali ini kita sudah mengikuti kasus Vina berbulan-bulan sampai dapat kesempatan sidang 6 terpidana yang mengajukan PK dibantu oleh tim Peradi, ya kan, yang dipimpin oleh Bapak Oto Hasibuan ini semakin menuju titik terang atau bisa kemungkinan bebas, ya. Kenapa kemarin Liga Akbar dan Dede dapat kesempatan menjadi saksi juga, dan seperti apa keterangan Liga dan Dede ini sampai meminta maaf, sampai hakim pun menyuruh Liga dan Dede itu meminta maaf loh ke 6 terpidana, ya kan. Mungkin karena selama sebelumnya tahun 2016 itu bener-bener suram lah, bener-bener 6 terpidana ini mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi oleh penyidik atau oknum-oknum di belakangnya, ya kan. Di sini juga Dede sampai bilang siap menggantikan posisi mereka gitu kan, dan mengupayakan mereka untuk bebas. Nah, seperti apa momen kemarin Liga dan Dede ini meminta maaf dan memberikan kesaksiannya, ya, kita simak langsung dan jangan lupa komen. Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak, dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya kalau ada yang disampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke, kasih atas keterangannya, ya, tenang. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Minta maaf. Maaf, gara-gara fitnah saya jadi orang yang super. Maaf. Halo, minta maaf. Tenang, bebas kok. Enggak bebas ada saya kok. Jangan dia, tenang. Akhirnya, ya kan, selama 8 tahun mereka putus asa mungkin atau menyerah di dalam sel. Lalu mungkin doa siapa yang terkabulkan, tergerak hatinya Dede sama Liga Akbar ini mungkin selama 8 tahun hati nuraninya terpanggil juga, tidak tenang hidupnya. Di sini tuh mereka lega meminta maaf dan berupaya memperbaiki bahwa di tahun 2016 itu kalau Dede memberikan kesaksian palsu, kalau Liga Akbar ini memberikan keterangan kesaksian juga bahwa dari sisi mereka itu dikeroyok atau apalah gitu, diarahkan juga lah. Karena Liga Akbar kan temannya almarhum Eki dan kenal sama salah satu narapidana yaitu bernama Ripaldi. Walaupun dari sini Ripaldi nggak kenal sama Eki, mungkin disangkut pautkan bahwa Ripaldi ini yang anak yang motor gitu kan, ya, bermasalah dengan Eki. Tapi yang apesnya itu 5 terpidana lain yang tidak sama sekali memiliki kendaraan, tidak ikut-ikutan geng motor, dibawalah ke kasus ini dijadikan terpidana. Kita lanjut lagi, ya, komen yang banyak. Disinilah akhirnya saksi kunci Liga Akbar mencabut semua keterangan yang telah memberatkan 7 terpidana, ya, selain kesaksian palsunya Dede dan Aep, ya kan, yang akhirnya mereka menjadi tahanan seumur hidup gitu kan. Akhirnya di sini Liga Akbar merasa dipaksa dan mencabut laporannya. Nah, kita dengar langsung aja dari Liga Akbarnya. Tidak benar. Tidak benar. Bahwa saudara menuliskan ini di BAP, sekali lagi, ini saudara tanda tangan. Tanda tangan karena terpaksa, Pak. Tanda tangan karena terpaksa, seperti yang saudara ceritakan tadi. Ya. Diarahkan oleh siapa? Penyidik, Pak. Penyidik. Penyidik itu siapa? Saya lupa namanya, Pak. Termasuk Pak Rudiana yang mengarahkan saudara? Waktu itu nggak ada, Pak. Nggak ada Pak Rudiana. Pak Rudiana tidak pernah mengarahkan saudara. Tidak. Tidak pernah, ya? Tidak pernah. Oke. Itu yang keterangan ini yang saudara mau cabut. Cabut semua, Pak. Ini cabut semua. Bahwa itu tidak pernah terjadi. Saudara tidak benar melihat ada dengan Vina dari Taman Kota dengan Eki Taman Kota pergi ke lewat di SMP 11 lalu dikejar dan ditimpuki oleh gerombolan yang sedang nongkrong di SMP 11. Itu tidak benar. Tidak benar, Pak. Nggak ada. Dan saudara sebenarnya ikutnya lewat di SMP 11. Tidak, Pak. Tidak ikut. Tidak. Saudara saat itu ada di mana? Ada di Warpak. Ada di Warpak. Warpak.
Iya, Pak. Yang tempat kumpul itu ya, Iya. kan gitu kan. Jadi saudara tidak ikut ke SMP 11. Tidak, Pak. Ya. Jadi Jadi kalau bisa dibaca ya, waktu itu situasinya kan kalau Liga ini kan salah satu temannya Eki, ya kan, mungkin bisa jadi dimanfaatkan kondisinya atau intinya kan Liga Akbar masih polos ya, namanya masih muda gitu kan, bisa lah diarahkan gitu kan sama oknum-oknum mungkin untuk dimintai keterangannya nanti gini itu kali ya. Nah, lanjut lagi keterangan Liga Akbar seperti apa? Sebagai saksi, itu yang masalah dengan Renaldi Aldi, itu kan barusan lagi yang disampaikan. Apakah Aldi ini maksudnya? Iya, Coba berdiri. Ini saudara melihat bacanya. tahu dari mana? Foto. Siapa yang memperlihatkan foto? Almarhum siapa? Itu almarhum. Edi. Apa yang disampaikan oleh Edi waktu memperlihatkan foto? Bilang ada salah Saya tidak kenal korban Tina atau Budi. Ini masalah yang dan saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk kembali. Terima kasih buat kita. Saya Rifaldi, saya Suci. Bisa tanya lagi benar nggak orang ini? Fotonya? Benar ini? Foto itu? Benar ya? Ini yang mau saya berdiri, saya bisa kenal dan saya tidak pernah sama almarhum bos. Dari sini kalau Iqbal Liga kenal sama Rifaldi, tapi Rifaldi nggak kenal gitu kan sama almarhum Eki ataupun Pina. Jadi kayak bener-bener udah kayak nggak tahu direkayasa atau menebak-nebak baik dari pihak penyidik atau oknum. Oh, ini dikaitkan gitu kasusnya gitu kan. Jadi bener-bener diarahkan ke pembunuhan dan pemerkosaan kalau tahun 2016 ya gitu, nggak tahu nih. Bener-bener ya udah Rifaldi yang tadinya senjata tajam malah ditambahi kasus Pina ya apes 2 kali nggak sih gitu kan, sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, gimana komennya menurut netizen gimana? Yang makin 7 terpidana ini diberatkan hukuman seumur hidup kan oleh keterangannya Liga Akbar gitu kan, melihat mereka memberi batu dan lain-lain, pokoknya gitulah dari sisi Liga gitu kan, bahwa melempari batu. Nah, seperti itu. Kalau dari sisi Dede kan memberi keterangan di lokasi gitu bahwa kejadiannya dibunuh di sini gitu kan, dari BAP-nya diarahkan lagi. Dan di sini juga Dede ya diminta keterangan untuk seperti apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Dan paling parahnya itu ya kan yang mengajak Dede itu Aep. Sementara di sini Aep belum bisa mengakui seperti Dede dan keberadaan Aep juga itu dipertanyakan. Sekarang di mana Aep ya? Untungnya ini Dede salah satu yang diajak oleh Aep itu mau rela lah meminta maaf, dan kalaupun harus dihukum ya dihukum gitu. Kita simak lanjut keterangannya dari Dede langsung ya. di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti diturunkan ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali, Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar, Pak. Berarti 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang disumpah beneran loh. Kalau kamu belum bohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah, Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa dipidana bebas saya berikan, Pak. Di hukuman pun saya siap. Allahu Akbar. Luar biasa. Saya tunggu dari mana bisa. Sudah siap. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana satu ini? Miris, Pak. Ya, selaku saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan keluarga saya 2019 membuat itu pada sesaat. Saya meminta maaf sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima, Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu
bersama dengan air pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada air sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada air? Saya bilang Pak, hati dia lebih kejam dari nonton. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin Pak. Pada di APPG aja dia masih belum beres ya. Saya tahu benar itu orang yang pengen setiap. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi ngomong di situ. Tapi saya dalam hati, orang nggak punya hati. Dari saya ini mungkin disampaikan. Allahu Akbar. Kalau dilihat dari para terpidana itu, mereka hanya bisa nangis ya, mendengarkan keterangannya Dede di sini. Sampai Dede tuh lihat kondisi Saka di mana, terus Aib itu dendam sama para terpidana ini gitu kan. Dan Dede tuh waktu itu hanya diajak untuk mengikuti tanda tangan dan memberikan kesaksiannya juga, kayak bahwa kesaksian Dede dan Aib itu jadi kayak menguatkan lah bahwa untuk mereka dihukum seumur hidup. Kan ini benar-benar kejinya tuh dari sisi Aib kok tega gitu ya, tega sampai kayak buat orang dihukum seumur hidup. Itu kayak psikopat nggak sih? Serem deh sama Aib, terutama nih serem deh karakternya. Sampai sekarang juga kan Aib keberadaannya itu dipertanyakan ya. Sampai-sampai ini ada suara hati netizen nih ya, ini benar-benar sinetron real ya dalam hidup nyata. Dan sekarang Aib itu jadi punya predikat tukang fitnah gitu kan. Nah, seperti apa tukang fitnahnya untuk Aib ini? Kita simak langsung aja dari suara hati netizen satu ini ya. Jangan lupa komen juga. Kasus Vina ini kalau dalam sinetron ya si Aib nih tukang fitnah, ya kan. Rudiana sutradara, ya. Terus Aris, Gugun, Anwar dan kawan-kawan Algojo, ya kan. Lalu peran pendukungnya siapa? Kapi, ya kan. RT Pasren, ya, yang nyawanya yang udah tua, ya kan, yang udah keriput, ya kan, yang aduh udah sedetik lagi tuh nyawanya ya. Terus Markona, terus Linda, ya, Mel, ya kan. Nah, itu peran pendukung, iya. Sempurna lah ini, ya kan, dibuatnya di 2016, tapi ya namanya kebenaran akhirnya terbongkar juga kan. Alhamdulillah ya, siap-siaplah itu ya yang mereka ya kasus ini. Ya, semoga aja siap-siap untuk para orang-orang yang terlibat atau mereka yang di tahun 2016 ini ya bisa mempertanggungjawabkan lah gitu, kalau 6 terpidana ini nanti bisa dibebaskan gitu. Dan sampai suara netizen ini tuh bisa menyebutkan semua aja yang terlibat loh, semua aja yang ini bagian peran-perannya tuh bisa dijelaskan loh sama beliau ini. Benar-benar tahu detail dan mengikuti dari awal kasus Vina ini gimana rumitnya ya. Gitu aja dulu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya ya. Terima kasih udah nonton channel Suara Hati Sang Istri ya. Bye.